Oke, kita mulai saja presentasi untuk pertemuan ini. Kita berikan waktu kepada Jessica. Jessica Borumanik. Silakan, D. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit dari materi mengenai membangun daya saing bagi usaha jasa. Daya saing usaha jasa adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor, atau negara untuk menjual dan memasok barang atau jasa yang diberikan dalam pasar. Kemampuan daya saing usaha jasa adalah yang pertama, kemampuan memperkokoh pangsa pasarnya. Yang kedua, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya. Yang ketiga, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti. Dan yang keempat, kemampuan menegaskan posisi yang menguntungkan. Adapun beberapa pentingnya daya saing bagi usaha jasa yaitu yang pertama ada mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan yang terakhir, kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Baik Pak, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang poin yang bisa kita ambil dari materi teman ini, bahwasanya disebutkan di sini bahwa kemampuan daya saing usaha jasa itu berkaitan dengan untuk yang pertama, kemampuan memperkokoh pangsa pasar. Artinya kita harus mampu mempertahankan pangsa pasar kita di segmen mana yang kita masuki pasar kita. Baru yang kedua berkaitan dengan kemampuan daya saing usaha jasa juga itu berkaitan dengan kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya lingkungan internal, juga kita harus memperhatikan lingkungan eksternal. Yang lingkungan eksternal itu bisa berkaitan kepada para pemasok bahan baku kita, dan juga kepada konsumen kita. Selanjutnya berkaitan dengan kemampuan daya saing juga itu berkaitan dengan kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti. Yang keempat berkaitan dengan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Ini hampir sama dengan bagaimana tujuan dasar daripada suatu bisnis, gitu ya. Oke, yang berikutnya kepada Tresia Siregar kita berikan kesempatan. Baiklah, terima kasih buat Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Menaikkan daya saing usaha jasa. Bagi pemilik bisnis kecil bersaing dengan pembisnis lain yang besar dan sudah menguasai pasar merupakan hal yang menakutkan. Hal ini terlihat mustahil untuk ikut terjun di pasar. Perlu Anda ingat bahwa ada banyak bisnis kecil yang memiliki daya saing bisnis yang kuat, bahkan menghadapi persaingan bisnis dengan yang lebih besar. Adapun caranya itu yang pertama bergerak dengan cepat. Perusahaan kecil lebih dinamis dan lebih cepat menarik peluang serta mudah beradaptasi dan memperbaiki model bisnis untuk menangkap pasar yang berubah secara cepat. Sebagai contohnya yaitu butik pakaian lokal dapat dengan cepat memproduksi pakaian sesuai dengan tren yang ada atau menarik pada saat ini. Yang kedua, menemukan inovasi. Memiliki nilai jual dan daya saing bisnis dengan melakukan sesuatu lebih baik, lebih murah dan berbeda. Perusahaan kecil memiliki kecepatan yang mampu melakukan inovasi secara lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan memberi tim semangat dan motivasi untuk terus melakukan eksperimen serta kolaborasi pada ide baru. Yang ketiga, hargai dan dengarkan kritik serta saran pelanggan. Cara yang paling efektif dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan adalah dengan menjalin hubungan baik. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang makin berkembang sebagai fasilitas interaksi antara bisnis dengan pelanggan. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Tresia. Jadi 3 poin penting dari materi teman kita berkaitan dengan bagaimana kita bisa menetapkan daya saing usaha jasa kita. Yang pertama, di sini disebutkan bergerak dengan cepat. Yang kedua, menemukan inovasi. Tentu inovasi ini berkaitan dengan kreativitas. Usaha
tanpa inovasi pasti akan mati. Dan gitu ya. Jadi diupayakan masing-masing pemilik usaha harus mampu berinovasi. Tentu inovasi ini disesuaikan dengan bagaimana kita menemukan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sesuai di pasar. Yang ketiga, berkaitan dengan daya saing itu hargai dan dengarkan kritik serta saran pelanggan. Kita harus bisa menghargai apa yang bagian daripada saran pelanggan sebagai bentuk masukan untuk memperbaiki kualitas jasa yang telah kita berikan kepada pelanggan. Itulah yang bisa kita ambil poin daripada materi temannya. Yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada Devi Arta Sinaga. Silakan, Devi. Baiklah, saya akan membacakan tugas dengan topik membangun daya saing bagi usaha jasa. Secara umum, daya saing merupakan upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alamnya untuk mencapai nilai tambah atau biasa disebut pertambahan nilai per unit masukan atau input. Daya saing berkaitan erat dengan produktivitas yang menentukan keberhasilan meningkatnya standar hidup pelaku usaha. Peningkatan daya saing pada pelaku usaha harus secara bertahap. Artinya, peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal. Kemudian dikembangkan untuk wilayah atau kawasan yang semakin luas, sehingga secara hierarkis pelaku bisnis lokal dapat turut bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah. Dalam upaya pengembangan daya saing bagi pelaku usaha, maka pemerintah diupayakan untuk memberikan berbagai insentif ekonomi bagi pelaku usaha agar memiliki daya saing lebih baik terhadap produsen luar negeri, terutama menghadapi perdagangan bebas. Tuntutan untuk peningkatan daya saing terhadap sektor usaha harus dilakukan dengan menciptakan kondisi dan lingkungan bisnis yang kondusif. Merupakan tanggung jawab pemerintah menciptakan lingkungan bisnis yang bersaing bagi pelaku usaha, sehingga bisa mensejajarkan posisi pelaku usaha domestik dengan pemain luar negeri baik dari efisiensi produksi, terutama kebijakan yang memudahkan dan pemberian insentif. Sebab ketika pesaing bisa memproduksi dengan harga murah, maka harus berani mengakui ada kelemahan yang mendasar di dalam negeri. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi usaha jasa, maka diperlukan serangkaian kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral, dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras, dan sinergi dalam rangka memberdayakan usaha jasa. Hal yang paling menentukan dalam memenangkan persaingan adalah harga yang kompetitif dan nilai lebih yang diberikan. Yang pertama, keunggulan harga. Harga jual adalah faktor pertama yang menentukan pelanggan dalam menentukan pilihan produk atau jasa, namun bukanlah faktor yang utama. Dalam memenangkan persaingan, secara umum perusahaan menggunakan strategi harga murah dalam upaya menarik pelanggan. Strategi ini dilakukan dengan melakukan produksi dan penjualan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, keunggulan nilai. Dalam memilih produk atau layanan yang akan digunakan, pelanggan sesungguhnya tidak hanya membeli produk dan layanan tersebut, tetapi manfaat dari produk tersebut. Manfaat yang dapat diterima oleh pelanggan merupakan nilai lebih yang menjadikan pembeda antara produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan pesaing. Membangun daya saing bukanlah proses yang instan dan mudah. Negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Finlandia, dan Amerika Serikat telah melakukannya dalam waktu dan sumber daya yang lama yang didukung secara konsisten oleh pemerintah. Namun bukan menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk mengeluh dan berdiam diri, khususnya bagi usaha jasa. Peluang, tantangan, dan kesempatan masih terbuka bagi pelaku usaha yang harus berbenah diri dan meningkatkan daya saingnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama Devi tadi ya, Devi Arta Sinaga. Jadi ada 2 poin penting yang bisa saya jelaskan di sini berkaitan dengan materi temannya. Berkaitan dengan daya saing itu ada 2 poin. Itu pertama, keunggulan harga. Artinya bagaimana kita bisa memberikan harga yang terjangkau
tanpa mengurangi kualitas ya daripada produk yang kita tawarkan. Karena pada umumnya orang bisa bersaing itu dari sisi harga dengan memberikan seperti harga yang relatif lebih murah, diskon dan pemberian bonus-bonus yang lainnya untuk dalam penetapan harga barang. Yang kedua, keunggulan nilai. Artinya kalau kita memberikan layanan jasa itu harus memberikan nilai manfaat dan nilai kepuasan kepada pelanggan. Itulah dasar daripada keunggulan nilai daripada usaha pelayanan jasa. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ripka Jessica untuk menyampaikan materi tugasnya. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi kita pada pertemuan ke-15, yaitu dengan judul materi Membangun Daya Saing bagi Usaha Jasa. Daya saing adalah produktivitas sebagai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam suatu usaha jasa. Daya saing merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan usaha jasa dari pesaingnya dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui harga produk yang lebih rendah atau manfaat tambahan atau benefit dan layanan yang sebanding atau melebihi dengan harga yang ditawarkan. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan usaha jasa dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau bisa disebut sebagai keunggulan kompetitif. Pentingnya daya saing bagi usaha jasa adalah 1. Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, 2. Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, dan 3. Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Upaya membangun daya saing usaha jasa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan usaha jasa melalui peningkatan kreativitas dan inovasi. Daya saing berkaitan erat dengan produktivitas yang menentukan keberhasilan meningkatnya standar hidup pelaku usaha jasa, dan pada tataran usaha jasa, produktivitas sangat tergantung dengan kemampuan menjalin kerjasama dengan usaha besar atau sesama perusahaan jasa, penciptaan keunggulan kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi tepat guna, inovasi yang berkesinambungan, memperhatikan kualitas, nilai, dan keunikan produk serta bagaimana efisiensi produk itu dihasilkan agar perusahaan dapat bersaing secara ketat dengan pesaing-pesaingnya. Peningkatan daya saing pada usaha jasa harus secara bertahap. Artinya, peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal, kemudian dikembangkan untuk kawasan yang meluas, sehingga secara hierarkis, pelaku bisnis lokal dapat turut bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah. Tuntutan untuk peningkatan daya saing terhadap usaha jasa harus dilakukan dengan menciptakan kondisi dan lingkungan bisnis yang kondusif. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi usaha jasa dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing usaha jasa dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, kegiatan usaha jasa senantiasa harus menerapkan 1. Idealisme yang mampu membangun usaha yang sehat bagi usahanya. 2. Orientasi pasar dan konsumen. Perlu kemampuan untuk berupaya mencari terobosan guna mengantisipasi selera konsumen. 3. Volume penjualan yang menguntungkan. Dan 4. Koordinasi dan integrasi atau kegiatan pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Ripka Jessica. Kita berikan kesempatan kepada berikutnya Rosi. Silakan Rosi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dengan topik membangun daya saing bagi usaha jasa. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya, atau bisa kita sebut keunggulan kompetitif.
Pentingnya daya saing karena 3 hal, yaitu 1. Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional, ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan yang ketiga, kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Dalam analisis tentang strategi bersaing suatu perusahaan, Michael L. Porter membagi tiga jenis strategi generik, yaitu 1. Strategi biaya rendah. Yang kedua, strategi pembedaan produk. Yang ketiga, strategi fokus. Hal-hal yang harus dikuasai atau dimiliki oleh setiap perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah 1. Teknologi. 2. Tingkat entrepreneurship yang tinggi. Yang ketiga, tingkat efisien atau produktivitas yang tinggi dalam proses produksi. Yang keempat, kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan. Yang kelima, promosi yang meluas dan agresif. Yang keenam, pelayanan teknisal maupun non-teknisal yang baik. Dan yang ketujuh, tenaga kerja dengan tingkat keterampilan atau pendidikan, etos kerja, kreativitas, serta motivasi yang tinggi. 8. Skala ekonomis. 9. Inovasi. 10. Diferensiasi produk. 11. Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup. 12. Jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang baik. Dan yang terakhir, ke-13, proses produksi yang dilakukan dengan sistem just in time. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Rosi. Jadi yang bisa saya garis bawain hampir sama juga beberapa temannya tadi, isi daripada materinya tadi. Ada tiga bentuk strategi bersaing. Ini kita ambil dari Michael Porter. Yang pertama, strategi biaya rendah atau cost leadership. Kalau strategi biaya rendah ini sesuai dengan isinya menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit sangat rendah. Selanjutnya yang kedua, strategi pembedaan produk atau differentiation. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mendorong perusahaan kita atau usaha kita untuk mampu menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasaran kita. Yang ketiga, itu strategi fokus. Ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Ini strategi fokus ini biasanya ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil, dan tentu dalam hal pengambilan keputusan juga untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Itu hampir sama dengan beberapa materi temannya tadi yang sebelumnya ada 3 bentuk daripada strategi bersaing. Oke, yang berikutnya kita beri kesempatan kepada teman kita Asnidar Rosalia. Silakan, Dave. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil presentasi hari ini mengenai membangun daya saing bagi usaha jasa. Pengertian daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu, dalam konteks daya saing diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dalam Menteri Pendidikan Nasional mendefinisikan daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah yang pertama kemampuan memperkokoh pangsa pasarnya, yang kedua kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, yang ketiga kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, yang keempat kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Lalu daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau bisa disebut keunggulan kompetitif.
Pentingnya daya saing karena 3 hal berikut, yaitu mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang ketiga, kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya cara menentukan defisiensi. Dalam analisis tentang strategi bersaing suatu perusahaan, Mikhail A. Potter membagi 3 jenis strategi generik, yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership, di mana menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit sangat rendah. Yang kedua, strategi perbedaan produk atau differentiation, yaitu strategi membedaan produk, mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Yang terakhir ada ya strategi fokus atau fokus, yaitu strategi fokus yang digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Lalu dalam daya saing ini juga dihasilkan yang namanya keunggulan bersaing. Di dalam konsep pemasaran merupakan suatu petunjuk penting dalam mencapai keunggulan bersaing. Pada dasarnya, konsep pemasaran sederhana jika orang-orang tidak ingin atau tidak butuh apa yang ada dipasarkan. Mereka tidak akan membelinya. Hal ini sangat sederhana, namun penting dan logis, serta mendasari inti keberhasilan bisnis. Beberapa pertimbangan penting untuk memberikan kepuasan pada konsumen dan memperoleh keunggulan bersaing adalah, yang pertama adalah prosesnya harus terfokus pada konsumen. Yang kedua adalah analisis kebutuhan atau keinginan hendaknya dilakukan dengan melihat sekelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan atau keinginan yang sama. Yang ketiga ada peluang untuk memperoleh manfaat, di mana dapat kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan usaha para pesaing untuk memuaskan mereka. Lalu yang terakhir ada peluang dapat diketahui dengan mencari atribut produk atau jasa yang khusus di mana permintaan pembeli ada yang tidak terpuaskan. Oke, terima kasih Pak. Sekian hasil presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih sama Asnidar. Poin terakhir yang bisa saya ambil, sini ada pertimbangan untuk memberikan kepuasan pada konsumen, serta dalam hal memperoleh keunggulan bersaing, sebagaimana tadi telah disebutkan, itu ada 4. Yang pertama, prosesnya harus berfokus pada konsumen. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan nilai kepuasan kepada konsumen. Pertimbangan yang kedua itu analisis kebutuhan atau keinginan atau persyaratan hendaknya dilakukan dengan melihat kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Ini tentu juga berfokus kepada konsumen. Pertimbangan yang ketiga, peluang untuk memperoleh manfaat di mana dapat kesenjangan atau gap antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan usaha para pesaing untuk memuaskan mereka. Ini tentu berkaitan juga dengan nilai kepuasan konsumen. Pertimbangan yang keempat, peluang dapat diketahui dengan mencari atribut produk atau jasa yang khusus di mana permintaan pembeli ada yang tidak terpuaskan. Tentu ini bagaimana juga bisa menciptakan nilai kepuasan kepada konsumen. Itulah inti yang bisa saya sampaikan daripada materi temannya. Yang selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Dumisa untuk menyampaikan materi tugasnya. Silakan deh, Dumisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai membangun daya saing bagi usaha. Daya saing merupakan kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Pentingnya daya saing tinggi bagi usaha yang pertama, menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Yang kedua, memiliki ciri khas yang cepat dikenal bagi para konsumen dan pelanggan. Yang ketiga, bisa bertahan lebih lama atau jangka panjang. Beberapa daya saing yang harus dimiliki oleh suatu usaha. Yang pertama, daya saing harga. Yang kedua, daya saing kualitas. Yang ketiga, daya saing pemasaran atau marketing.
Yang keempat, daya saing jaringan. Beberapa faktor yang menentukan daya saing yaitu faktor kondisi, kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung, serta persaingan industri. 4 cara untuk menaikkan daya saing usaha yaitu yang pertama, bergerak dengan cepat. Perusahaan kecil lebih dinamis dan cepat menarik peluang serta mudah beradaptasi dan memperbaiki model bisnis untuk menangkap pasar yang berubah secara cepat. Yang kedua, menemukan inovasi. Memiliki nilai jual dan daya saing bisnis dengan melakukan sesuatu lebih baik, lebih murah dan berbeda. Yang ketiga, membuat daya saing bisnis website. Website akan membantu mengembangkan bisnis dengan meningkatkan daya saing bisnis, serta memberikan kesempatan bagi calon pelanggan informasi mengenai perusahaan dan produk. Yang keempat, hargai dan dengarkan kritik serta saran pelanggan. Sekian dari penjelasan materi saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama Dudisa. Ada poin penting yang bisa saya garis bawahi di sini dari materi teman kita, di mana dalam materi ini disebutkan ada beberapa cara untuk meningkatkan daya saing suatu bisnis. Yang pertama disebut dengan cari kekuatan pada segmen yang baru. Yang kedua, mengasah jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, mulai belajar dengan data-data. Yang keempat, risiko kerja memberikan keuntungan. Yang kelima, mengutamakan kebutuhan konsumen. Yang keenam, hindari dari permasalahan di masa yang lalu. Itulah 6 poin yang berkaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan daya saing dari suatu bisnis. Untuk berikutnya, kita beri kesempatan kepada teman kita, Listra, untuk menyampaikan materi tugasnya. Baik, terima kasih, Pak. Membangun daya saing bagi usaha jasa. Peningkatan daya saing pada usaha harus secara bertahap, artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya meningkatkan persaingan. Untuk mengetahui berbagai kondisi daya saing, maka diperlukan bentuk pembina dan kesinambungan guna meningkatkan taraf kehidupan. Daya saing berkaitan erat dengan produktivitas yang menentukan keberhasilan, meningkatnya standar hidup pelaku usaha, dan pada tataran usaha produktivitas sangat tergantung dengan kemampuan menjalin kerjasama dengan usaha lainnya. Penciptaan keunggulan kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi guna, inovasi dan berkesinambungan dihasilkan agar perusahaan memperhatikan kualitas, nilai dan keunikan produk, serta bagaimana efisiensi produk itu dihasilkan agar perusahaan dapat bersaing secara ketat dengan pesaing-pesaingnya. Membangun daya saing pada suatu usaha harus secara bertahap, artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal. Adapun beberapa cara membangun daya saing bagi usaha jasa, yaitu yang pertama, menciptakan produk yang unik. Produk itu harus unik agar tidak berumur pendek. Keunikan tidak hanya membuat produk berbeda dan bernilai tinggi juganya, tetapi juga menambah nilai jual sehingga bisa mematok harga yang lebih tinggi. Yang kedua, ikuti perkembangan tren. Saat ada tren yang baru, disitulah ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Yang ketiga, produktivitas dan inovasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan perbaikan tingkat pendidikan kalian manajerial. Yang keempat, perlakukan pelanggan dengan baik. Dalam meningkatkan daya saing, Anda harus memperlakukan pelanggan dengan baik. Pelanggan adalah sumber penghasilan bisnis. Jika pelanggan meningkat, penghasilan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, belajar manajemen bisnis. Dalam membangun daya saing bagi usaha, juga perlu memiliki manajemen bisnis yang baik agar semua usaha dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita, Listra. Ada poin penting yang saya ambil dari materi teman kita. Bagaimana cara membangun daya saing bagi usaha jasa. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, menciptakan produk yang unik. Yang kedua, ikuti perkembangan tren. Yang ketiga,
produktivitas dan inovasi. Yang keempat, perlakukan pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir adalah belajar manajemen bisnis. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada teman kita, Marito. Oke, baiklah, Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik membangun daya saing bagi usaha jasa. Langsung saja ke intinya. Yang pertama itu yaitu memperbesar akses pasar baik di dalam maupun luar negeri. Artinya di sini di mana sebuah produk itu mendukung suatu penjualannya, yaitu membantu penjualan dengan bukan cuma secara offline, baik pun online, yaitu dengan membuat regulasi bagi usaha tersebut, di mana turut mempromosikan dan menjual produk tersebut. Dan yang kedua itu membantu menyediakan teknologi dan sarana pendukung untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif. Yang ketiga itu agresiasi pembiayaan, yang dimaksud adalah di mana sebuah produk itu pembiayaannya itu sesuai dengan apa yang diberikan produknya, yang maksudnya itu mengadakan pembiayaan produk itu secara tepat. Dan yang keempat itu mengembangkan produk itu untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh suatu usaha tersebut. Dan yang terakhir yaitu menargetkan produk sebagai pertumbuhan usaha tersebut di kalangan milenial. Demikian presentasi saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan sama Natalia. Baiklah, saya akan memaparkan materi kita hari ini, membangun daya saing bagi usaha jasa. Yang pertama, pengertian daya saing. Pengertian daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Yang kedua, cara menentukan daya saing. Dalam analisis tentang strategi bersaing suatu perusahaan, Michael E. Porter membagi 3 jenis strategi generik, yaitu yang pertama, strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah menentukan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit sangat rendah. Produk ini, baik barang maupun jasa, biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga. Yang kedua, strategi pembedaan produk. Strategi pembedaan produk mendorong perusahaan untuk sanggup menentukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk, barang atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Dalam pelaksanaannya, terutama dalam perusahaan skala menengah dan besar, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari strategi generik lainnya, strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama Natalia. Jadi dari poin teman kita ini, saya tambahkan lagi, tadi tidak disebutkan, dan hampir sama juga dengan materi temannya sebelumnya, bahwasannya di dalam meningkatkan keunggulan kompetitif itu ada beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan teknologi, yang kedua berkaitan dengan tingkat entrepreneurship yang tinggi, yang ketiga tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi dalam proses produksi, yang keempat kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan atau dari layanan jasa yang disampaikan. Yang kelima, promosi yang meluas dan agresif. Yang keenam, pelayanan
teknikal maupun non-teknikal yang baik. Yang ketujuh, tenaga kerja dengan tingkat keterampilan, etos kerja, kreativitas, serta motivasi yang tinggi. Yang ke-8 berkaitan dengan skala ekonomis. Yang ke-5 berkaitan dengan inovasi. Yang ke-10, yang ke-9 tadi inovasi, yang ke-10 diferensiasi produk. Yang ke-11 modal dan sarana serta prasarana lainnya yang memadai. Yang ke-12 jaringan distribusi di dalam dan di luar negeri yang baik dan yang terakomodir. Yang ke-13 proses produksi atau proses pelayanan yang dilakukan dengan sistem just in time. Sistem just in time ini sistem yang tepat waktu. Itulah 13 poin berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan keunggulan bersaing atau kompetitif. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan lagi kepada Murniati Santa Clara. Silakan, Dek. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang membangun daya saing bagi usaha jasa. Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Setiap pengusaha atau wirausaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya, dan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalisasi kekuatan yang dimiliki. Ada beberapa strategi membangun atau meningkatkan daya saing. Yang pertama, cari kekuatan pada segmen yang baru. Yang kedua, mengasah jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, mulai belajar dengan data-data. Yang keempat, mulai risiko kerja memberikan keuntungan. Dan yang kelima, menomorsatukan kebutuhan konsumen. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada Feldrika Sriwayuni. Kenapa, Put? Ini ada tugas temanku, udah saya nanti aku telepon lagi. Silakan, Feldrika. Membangun daya saing bagi usaha jasa. 1. Cari kekuatan pada segmen yang baru. Jika segmen yang satu berhasil, Anda bisa mengepakkan sayap pada segmen baru untuk memperoleh keuntungan lebih besar, terutama dalam dunia bisnis. Usahakan agar segmen bisnis yang baru berada di luar zona nyaman, sehingga Anda mau terus belajar untuk mengembangkan bisnis. Kalau bisa, libatkan orang lain saat membangun bisnis agar Anda bisa saling belajar antara satu dengan yang lain. Yang kedua, mengasah jiwa kepemimpinan. Struktur kepemimpinan yang populer di tahun 90-an tidak berlaku di era digital seperti sekarang. Untuk itu, kita perlu mempelajari hal-hal baru demi mengasah jiwa kepemimpinan seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan organisasi bisnis. Berikan kontribusi maksimal pada kegiatan yang diikuti. Siapa tahu dengan kontribusi itu, kita ditunjuk menjadi ketua untuk acara mendatang. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya mampu mengatur, tapi juga mampu mengambil keputusan penting yang bermanfaat bagi perkembangan bisnis. Yang ketiga, mulai belajar dengan data-data. Di era teknologi, data menjadi kekuatan kunci untuk memenangkan persaingan. Banyak perusahaan yang memanfaatkan data statistik sebagai comparison atau perbandingan, terutama dari segi kinerja secara keseluruhan. Data-data seperti ini bisa juga digunakan untuk mengamati karir yang sedang diminati. Kemahiran dalam membaca data bisa Anda manfaatkan dalam berkarir. Anda bisa menjajal karir di dunia olah data dengan gaji yang sangat tinggi. Untuk itu, mengakrabkan diri dengan data-data yang ada demi perkembangan karir atau bisnis. 4. Risiko kerja memberikan keuntungan. Risiko bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan disyukuri karena risiko memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan karir. Buktinya terpampang nyata di depan mata. Yang kelima yaitu menomorsatukan kebutuhan konsumen. Teknologi adalah musuh yang dapat mengancam kesuksesan manusia di masa mendatang. Namun, teknologi juga yang dapat mendatangkan keberhasilan bagi karir jika kita mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Dalam dunia bisnis, misalnya, penyediaan WiFi berkecepatan tinggi membuat konsumen betah duduk berlama-lama di kafe yang kita dirikan.
Apabila kebutuhan konsumen tidak terpenuhi, konsumen akan lari ke perusahaan lain yang dapat memberikan pelayanan maksimal. Gunakan teknologi untuk menjaga dan mempererat hubungan kita dengan konsumen. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang terakhir kita berikan kesempatan sama teman kita, Aldi Roberto. Aldi Roberto, silakan. Baik, Pak. Daya saing. Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor atau negara untuk menjual dan memasukkan barang atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau bisa kita sebut keunggulan kompetitif. Pentingnya daya saing adalah sebagai berikut. 1. Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. 2. Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional, ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. 3. Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing terutama dalam bidang produksi termasuk perniagaan antara lain sebagai berikut. 1. Daya saing harga. Daya saing harga tidak memungkinkan memenangkan persaingan jika produk-produk yang kita miliki dan ditawarkan harganya sangat mahal. Tidak mungkin akan memasarkan produk dengan harga tinggi sekalipun dengan kualitas yang baik. 2. Daya saing kualitas. Produk-produk yang akan dipasarkan harus memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dari produk lainnya. 3. Daya saing marketing. Hal terpenting dari segi marketing adalah bagaimana bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk yang bisa kita miliki dan merasa puas dengan apa yang kita pasarkan. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengemas produk menjadi menarik merupakan bagian terpenting. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Aldi Roberto menambahkan dari isi materi teman kita tadi yang terakhir ini. Disebutkan di sini ada 3 hal yang penting berkaitan dengan daya saing. Yang pertama, mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. Alasan yang kedua berkaitan dengan daya saing itu dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik itu dalam konteks regional maupun kuantitas dalam hal pelaku ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Yang ketiga berkaitan dengan kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Itulah 3 alasan pentingnya daya saing. Selanjutnya dalam materi ini juga disebutkan juga bahwasanya dalam menghadapi persaingan ada beberapa kekuatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, daya saing harga. Yang kedua, daya saing kualitas. Yang ketiga, daya saing pemasaran. Itulah yang dapat kita garis bawahi dari materi teman kita yang terakhir ini. Jadi ada sekitar 13 orang yang telah menyampaikan materinya. Jadi kita batasi berhubung karena memang kita keterbatasan waktu.